Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Predator. Predator adalah film horor aksi fisiologia Amerika Serikat tahun 1987. Film ini dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger. Daripada berlama-lama, mari kita langsung saja. Ceritanya, saat film dimulai, sebuah benda bergerak terlihat di angkasa, yang lewat di dekat planet bumi. Satu bagian dari benda ini tertinggal di luar angkasa dan lainnya memasuki planet saat lewat. Kemudian cerita berpindah ke waktu saat ini, di mana kamp militer AS ditampilkan. Jenderal tempat itu berkata, Belanda harus dipanggil. Dutch adalah pahlawan film ini. Dutch bertanya, pergi ke jenderal. Apa yang terjadi? Mengapa Anda menelepon saya? Karena dia sudah pensiun dari militer. Dia adalah mantan perwira militer, tetapi dia dulu menyelesaikan tugas-tugas kecil sekarang untuk memandu dalam sebuah misi. Jenderal mengatakan kepadanya bahwa menteri kita telah kalah. Ini adalah arah berlawanan dari tempat ini. Dan dia telah direbut oleh musuh militer. Dan mereka disebut gerilya oleh mereka. Belanda menyarankan bahwa militer akan dibutuhkan untuk itu. Jadi, mengapa Anda menelepon saya? Lalu dia mendengar suara di latar belakang. Bahwa kamu luar biasa. Ada teman cepatnya seperti yang dia lihat saat berbalik. Mereka berdua saling berpelukan, lalu disaksikan. Belanda, bersama militernya mencapai tempat itu. Mereka melihat saat pergi ke hutan bahwa sebuah helikopter terjebak di samping. Itu rusak parah. Ketika mereka pergi ke sana untuk menemukannya, mereka kemudian mengetahui bahwa itu adalah helikopter mata-mata, bukan helikopter militer mereka. Dan dua orang yang duduk di helikopter telah dibunuh oleh seseorang. Mereka menemukan 3 mayat lagi ketika mereka melihat sekeliling. Yang mayatnya digantung terbalik dari pohon. Dutch bertanya, siapa yang mungkin setelah ini? Kemudian mereka semua berkata, gerilyawan. Di sana seorang pria memberitahu mereka bahwa 12 gerilyawan telah mendekat ke sini. Artinya orang-orang yang menjadi musuh militer AS. Dan mereka telah membawa 2 orang setelah penculikan. Militer Amerika juga mengejar mereka. Sekarang tidak ada siapa-siapa. Mereka memutuskan untuk menginterogasinya. Mengapa mereka ingin mengakhiri kita? Dan kami juga akan membalas dendam itu. Mereka membunuh orang-orang kita. Kemudian dirasakan, saat seseorang masih mengawasi mereka. Dia sedang menyelidiki mereka sebagai mata-mata. Sekarang mereka sampai di sana secara diam-diam. Di mana ia mengantisipasi bahwa gerilya akan ada di sana. Itu juga tempat tinggal mereka. Mereka telah memenjarakan banyak orang. Ketika mereka mengamati, seorang gerilya mengakhiri seorang pria yang tidak bersalah, menembakkan senjatanya ke kepalanya. Barbarisme sedang berkuasa di sini. Mengamati itu, Dutch tidak bisa menghentikan bulunya. Dia mulai membunuh semua orang. Dia menembak cukup banyak sehingga semua gerilya diakhiri. Ada juga seorang gadis yang tidak ditembak jatuh oleh Belanda. Dia membawanya bersamanya. Dia tidak masuk akal. Fakta terungkap sebelum Belanda mengetahui hal itu, dia menjadi sangat marah. Fakta ini seperti yang dikatakan jenderal yang berbohong padanya. Bahwa pendeta kita telah kalah dan ada kebutuhan untuk mencarinya. Sebenarnya, tidak ada yang hilang. Jenderal telah memanggilnya untuk tujuan ini. Karena mungkin akan ada perang besar. Karena, gerilya menyerang mereka. Dan mereka tidak memegang kendali atas gerilyawan. Jadi ada kebutuhan Belanda. Dan dia dibawa ke sini untuk berbohong. Dutch berkata kepada teman cepatnya, saya tidak bersedia melakukan tugas seperti itu. Temannya yang cepat mengatakan kepadanya bahwa orang-orang masih hilang dan menculik. Lihat, kami mendapat keuntungan untuk tiba di sini. Kami telah mencapai makalah yang sangat penting. Yang melaluinya kita bisa tahu tentang semua gerilya. Mereka berangkat dari sana, mengambil senjata. Ada juga gadis tawanan itu bersama mereka. Dan orang yang mengarahkan mereka berhenti di sana sambil berjalan. Dia bilang, Dutch, seseorang mengawasi kita. Semua mulai menatap ke arah itu. Mendapatkan kesempatan, gadis tawanan itu mulai melarikan diri. Tapi pria mereka menangkapnya. Kemudian hal seperti itu muncul dari hutan itu. Itu tidak terlihat dan itu juga membuat seseorang mati.
Dan itu membawa mayatnya bersamanya. Di mana darah rekan mereka ternoda. Mereka bilang, kami akan mendeteksi setelah mengejar noda darah kemana dia pergi. Akhirnya, mereka mencapai tempat di mana mayat lainnya berada dalam keadaan digantung. Kemudian seorang pria mendengar suara di sana. Dan dia mulai menatap ke arah itu sambil berhenti. Di saat yang sama, hal yang tak terlihat itu mengakhirinya saat menyerang. Orang lain juga sampai di sana, mendengar suaranya. Saat ini, mata benda yang tak terlihat itu muncul. Semua mulai menembakkan senjatanya, datang ke sana. Mereka menembakkan semua peluru dari senjata mereka ke tubuh mereka. Sementara itu, yang tak terlihat itu telah menjadi sasaran peluru. Jadi dia mengerang dan menjerit. Sekarang dia mencoba melepaskan peluru dari dirinya sendiri sambil berubah menjadi wujud aslinya. Mendengar suaranya, semua melihat ke pohon tempat dia duduk. Tapi itu segera menghilang dari sana. Jadi mereka berencana memasang jebakan di sekitar hutan. Jika lewat di sini atau di atas pohon, mungkin terjebak di sana. Jadi kita bisa merebutnya. Sekarang mereka semua memasang jebakan. Dan mereka duduk di suatu tempat untuk melihat itu. Kapan itu akan berlalu dari tempat ini? Tapi sudah terlambat, itu tidak muncul di sana. Kemudian, Dutch sendiri pergi untuk memeriksanya. Kemudian sesuatu yang tidak terlihat terperangkap di sana. Itu adalah hal yang sama yang dicari oleh mereka. Itu tidak terlihat tetapi terus-menerus menembak dari jebakan itu. Yang terlihat seperti sinar laser. Kemudian ia melepaskan dirinya dari jebakan. Akibatnya, satu lagi rekan mereka terluka. Hal yang tidak terlihat itu melarikan diri. Seorang perwira militer lagi dan teman cepat Belanda juga mengejarnya untuk menangkapnya. Di sisi lain, Belanda memeriksa orang-orang terluka lainnya. Sebaliknya, perwira militer dan teman cepat Belanda itu memperhatikan makhluk itu. Perwira militer berkata kepada teman Belanda bahwa saya pergi keluar untuk menargetkannya. Duduklah di sini. Benda itu melihatnya sekilas saat dia pergi keluar. Dan itu meledakkan kepalanya sambil membidiknya dengan laser. Di sisi berlawanan, terlihat bahwa gadis tawanan dan Belanda pergi ke suatu tempat bersama-sama. Kemudian mereka mendengar suara teriakan teman cepat Belanda. Di sini juga diketahui bahwa teman cepat Belanda juga menjadi korban. Mereka mulai pergi dengan kesedihan. Pada saat yang sama, hal yang tak terlihat itu juga membunuh pemandu yang mengarahkan mereka. Saat ketiga penyintas melanjutkan, kemudian benda gaib itu juga membunuh orang yang terluka itu, datang dari pantat mereka. Dutch kehilangan temperamennya saat menyadarinya. Dia mulai menembakkan senjatanya terus-menerus ke atasnya. Benda itu juga memancarkan laser yang membidik bahu Dutch. Dan dia kehilangan cengkeraman pistolnya. Lalu dia berkata kepada gadis tawanan, Anda mungkin melarikan diri, saya datang. Kemudian dia juga melarikan diri setelah beberapa saat, memulihkan kekuatannya. Lalu dia melompat ke sungai yang dalam. Benda gaib itu juga melompat ke sungai mengejarnya. Dutch perlahan keluar dari sungai sambil berenang. Jadi tubuhnya tertutup lumpur. Dia bersembunyi di pepohonan, datang ke sana. Dan benda gaib itu juga berdiri, keluar dari sungai. Itu tidak sekilas tentang Belanda. Alasan di balik itu, dia tidak memiliki penglihatan mata. Indera penglihatannya berbeda. Ini digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal dalam warna merah dan hijau. Kini seluruh tubuh Dutch berlumpur sehingga tidak bisa melihat darah tubuhnya. Jadi rasanya bukan Belanda, tapi lumpur dan pepohonan. Dutch berpikir bahwa saya pasti akan membalas dendam. Dan dia berencana untuk berlumpur agar tidak terlihat olehku. Kemudian dia memasang banyak jebakan di hutan. Lalu dia menyalakan sumbu di tangannya. Artinya, dia menangkap kayu, membakarnya. Dia berteriak dengan keras sehingga hal yang tak terlihat mengalihkan perhatiannya ke arahnya. Makhluk itu tidak menarik perhatiannya. Tapi itu hanya melihat api kayu yang membara di tangannya. Lalu dia melempar kayu yang terbakar itu ke arah lain. Sehingga benda gaib itu mulai mengejar api itu. Bukan, Dutch, yang melihat sekilas hal gaib itu dengan jelas karena merokok. Mengambil keuntungan dari itu, dia menyerangnya. Dutch terus-menerus menyerangnya sehingga mendapat luka. Sekarang, Dutch akhirnya melempar bom ke arahnya. Tapi itu tidak menimbulkan bahaya yang serius. Itu memancarkan laser melalui senjata energinya. Akibatnya, Dutch jatuh ke air. Sekarang tubuhnya yang berlumpur benar-benar terhanyut. Hal yang tak terlihat itu datang padanya dan dengan mudah melihatnya sekilas. Menangkapnya,
Ia menyadari bahwa Belanda adalah yang paling kuat. Dikatakan bahwa saya tidak akan membunuhnya melalui senjata energi. Aku akan bertarung 1 lawan 1 dengannya. Itu sangat memukul Dutch, membuatnya terluka. Sekarang, Dutch merayap ke depan dan berbaring di suatu tempat. Dia memeriksa bahwa jebakan telah dipasang olehnya. Dia senang dan berkata pada hal yang tak terlihat itu, "Datanglah ke hadapanku. Bertarunglah denganku." Kemudian makhluk itu muncul di sana, di mana jebakan dipasang. Dutch menarik jebakannya, jadi 1 set potongan kayu besar jatuh di atasnya yang menyebabkan kematiannya. Belanda memeriksanya, pergi ke sana, itu masih hidup. Tapi itu muntah darah. Darahnya berwarna hijau. Belanda datang untuk mengambil batu besar untuk membunuhnya. Dia berhenti, mengamatinya. Itu sendiri akan mati. Hatinya telah meleleh. Tapi makhluk itu jahat. Itu masih tidak berhenti. Ini mengaktifkan bom, memegang benda. Semuanya akan meledak dalam beberapa menit karena ini. Itu mulai terkekeh bersama itu. Belanda memahami situasinya. Dia mulai melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Belanda tersembunyi di balik pohon. Dia diamankan, tapi dia juga terluka. Sebagai ledakan dahsyat, itu mempengaruhi helikopter terbang. Mereka mendaratkan helikopter untuk memeriksa dan menyaksikan Dutch. Siapa yang diselamatkan oleh mereka? Ada juga gadis tawanan di helikopter itu. Dia juga dilindungi. Film diakhiri dengan adegan ini. Terima kasih telah menonton.